Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita berada di tempat ini untuk merayakan satu berkat Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan yang sempurna yang mau datang ke dunia ini untuk lahir dan memberkati kita semuanya. Mari kita semuanya bisa berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus yang telah hadir, kuasanya nyata bagi kita. Oh Yesus, Engkaulah Raja Damai. Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan kami Tuhan Yesus. Yang ku puji, Kaulah bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu di tempat, kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, kemuliaan bagimu di tempat. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai Tuhan yang turun ke dunia ini. Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia.
Terpujilah Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Mulialah nama-Mu ya Tuhan di bumi dan di sorga. Kami ucap syukur pada pagi hari ini ya Bapa. Kami dapat datang bersama-sama di tempat ini untuk beribadah merayakan kelahiran-Mu. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia, yang memberkati kami, yang menyelamatkan kami ya Tuhan. Berkati setiap jemaat yang ada di tempat ini, yang hadir pada saat ini ya Bapa. Ampuni segala dosa kami ya Bapa, sehingga kami layak beribadah, layak memuji Tuhan, memberikan persembahan, dan mendengarkan sabda Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara dapat duduk kembali. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Stefanus. Silakan Pak Stefanus, Bapak Diakon Stefanus. Baik, salam Bapak Ibu semuanya. Mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, berkat, dan anugerahnya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Kita mengucap syukur Bapak Ibu semuanya, kalau pagi hari ini kita boleh dipertemukan dalam kasih Tuhan. Tadi sudah melewati ibadah yang pertama, Tuhan sudah menolong kita luar biasa, dan sekarang kita memasuki ibadah Natal yang kedua. Sebelumnya, saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut di dalam ibadah pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Tambunan, mohon bisa angkat tangan, Bapak Tambunan. Oh, terima kasih Pak Tambunan, Tuhan memberkati. Selamat datang. Kami terus mengundang Bapak bisa bersama-sama dengan kami beribadah, memuji dan menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Yang kedua, ini ada banyak, satu rombongan mungkin. Bapak Bobi, kemudian Ibu Heni, Ibu Mary, Saudari Airin, Saudari Ingrid, Saudari Kiki, dan anak Giral. Mohon bisa angkat tangan. Oh iya, terima kasih. Tuhan memberkati, selamat datang. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan damai dan sukacita buat Bapak dan seluruh keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian yang berikutnya, Saudara Yonatan dan Saudara Ariel. Di mana nih? Oh, terima kasih. Mas Yonatan sama Mas Ariel, Tuhan memberkati, selamat datang, selamat beribadah. Kemudian Saudara Joshua dan Saudari Gracela. Oh iya Mas Joshua ya, terima kasih. Bersama Mbak Gracela, Tuhan memberkati, selamat datang, selamat beribadah. Yang berikutnya Ibu Grace dan Saudara Anto. Silahkan angkat. Oh terima kasih. Bapak Ibu, Tuhan memberkati, Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya buat Bapak Ibu semuanya. Selamat datang, selamat beribadah, selamat memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Bapak Ibu semuanya, pada pagi hari ini mari kita akan angkat hati kita. Kita mau muliakan namanya, karena Yesus, Raja di atas segala raja, berkenan turun ke dalam dunia untuk mengasihi kehidupan Bapak Ibu semuanya. Kita akan naikkan pujian, penyembahan, pengagungan kita kepada Tuhan. Dan kita akan menerima firman Tuhan yang akan terus membangun kehidupan Bapak Ibu kita semuanya. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, semua malaikat di surga bersorak-sorai karena kelahirannya, mengabarkan bahwa Yesus datang ke dunia, lahir dan akan menyelamatkan umat manusia. Mari kita bersorak-sorai seperti malaikat di surga bersorak-sorai atas kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus.
Kristus Raja mulia. Hai gembala yang di padang, terima kabar yang mulia. Allah serta kita sekarang sudah jadi manusia. Berilah hormat, Kristus Raja mulia. Kami undang jemaat bersama-sama berdiri. Orang maju, hai sekarang, tinggalkan kerumanmu. Lihat bintang yang cemerlang, carilah Raja itu. Berilah hormat, Kristus Rajamu. Berilah hormat Kristus Raja. Berilah hormat, Kristus Raja mulia. Kristus Raja mulia. Kristus Raja mulia. Puji nama Tuhan, Kristus Raja mulia lahir ke dunia. Kita beri sorak-sorai untuk Tuhan kita, camkan lagu yang merdu, camkan malah yang berseru. Yang merdu, camkan malah yang berseru. Damai bagi manusia, Allah datang di dunia. Bangsa sekalian, marilah turut malah bernada. Yesus anak Al-Rahim, lahirnya di Bethlehem. Camkanlah warta surga, hormat bagi Sang Raja. Kristus junjungan surga, Ia Tuhan selamanya. Lama Dia dinanti, kini lahir di bumi. Yesus Allah yang Isa, layaklah dinobatkan. Dia serta manusia, Immanuel namanya. Camkanlah warta surga, hormat bagi Sang Raja. Raja salam yang benar, maha tinggi dan besar, sumber hidup yang terang, tabib agung yang menghambakan diri jadi hamba ilahi. Lahir bagi manusia dan memberi sejahtera. Camkanlah warta surga, hormat bagi Sang Raja. Amin, puji nama Tuhan. Silakan jemaat bisa duduk kembali. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, diambil dari Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Tema kita Yesus datang untuk menyelamatkan, akan dibacakan oleh Bapak Edwin. Lukas pasal 19 ayat yang ke-10.
Demikian bunyi firman Tuhan diambil dari Lukas 19 ayat yang 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Firman Tuhan ini nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya Bapak Diakon Stefanus yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini, selama sepekan kita diberkati Tuhan, dan pada saat perayaan Natal pada pagi hari ini, mari kita berikan persembahan yang baik untuk nama Tuhan. Kita naikkan pujian Natal di hatiku. Kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal Monggo jemaat yang akan memberikan persembahan bisa masukkan ke kantong persembahan. lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan untuk menyatakan cinta kasih-Mu, cinta kasih kami kepadamu, untuk menyatakan kesetiaan kami kepadamu dalam menjalankan firman Tuhan, khususnya dalam memberikan persembahan. Kami berdoa kiranya persembahan ini diberkati Tuhan sehingga dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu ya Bapa, dan juga berkati tangan-tangan yang telah memberi. Mereka semuanya akan diberkati Tuhan. Kami percaya padamu ya Tuhan Yesus, tangan-Mu yang akan melimpah-limpahkan berkat, baik materi maupun kesehatan maupun semuanya Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saat ini kita bersama-sama akan melihat persembahan pujian dari WPI GPI Telogomulyo.
Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Puji Tuhan, ini tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi juga dari firman Tuhan. Karena akan pujian Yesus sungai kehidupan sebagai pujian persiapan kita mendengarkan firman Tuhan. Kami undang jemaat untuk bisa bersama-sama berdiri. Seperti rusa
jiwaku haus akanmu, akan Allahku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti dusa, merindukan sungai yang berair. Engkaulah sungai, Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disertai. Setiap kali kami dan Pak Stefanus untuk bisa menyampaikan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disertai. Setiap kali ku datang, Setiap kali ku datang, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Engkaulah sungai kehidupan Bagi semua bagi semua hati yang dahaga, yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kali ku datang, setiap kali ku datang. setiap kali ku datang. Katakan engkau sungai kehidupan. Yesus sungai kehidupan. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Inilah pengakuan kami Tuhan Yesus. Engkaulah sungai kehidupan. Jiwa kami bawa kepadamu. Hati kami buka ya Tuhan. Untuk Engkau berbicara pada saat siang hari ini. Allah Roh Kudus yang melawat kami, yang menjamah kami, yang memulihkan kami, yang menyiapkan kami, supaya sungguh-sungguh Tuhan, kebenaran firman-Mu boleh kami terima, kebenaran firman-Mu boleh sungguh-sungguh boleh mengubahkan kami, kebenaran firman-Mu boleh menyembuhkan kami, kebenaran firman-Mu boleh menyelamatkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Engkau yang berotoritas di tengah-tengah kami. Engkau yang menjamah pribadi lepas pribadi. Sehingga sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan kami terima boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu ini terbatas. Tidak ada apa-apanya Tuhan. Hamba berserah di dalam pimpinan dan penyertaan kuasa Roh Kudus. Engkau yang akan pegang kendali, memimpin, mengurapi, memberkati dan menjamah. Sehingga hamba-Mu boleh Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Iblis, Engkau tidak punya kuasa apapun di tengah-tengah kami. Aku perintahkan di dalam nama Yesus, Engkau keluar dari tempat ini. Dan Roh Kudus yang berkarya secara penuh di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu semuanya, salam.
Kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Ini adalah ibadah yang kedua Bapak Ibu semuanya. Dan kita boleh melewati tadi ibadah yang pertama dengan penuh berkat Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah Natal. Dan kalau kita berbicara Natal, apakah slide-nya bisa ganti? Ya. Bapak Ibu semuanya, ini adalah momen Natal dan saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Memang kita mengambil tema Yesus datang untuk menyelamatkan, tetapi secara spesifik saya ingin menyampaikan tujuan dari Yesus datang ke dalam dunia. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita merayakan Natal, saudara-saudara mungkin yang teringat di dalam hidup kita adalah banyak hal tentunya. Ya, mungkin bisa slide yang kedua. Ini Bapak Ibu bisa lihat bersama-sama. Kalau kita merayakan Natal, biasanya yang orang ingat, karena beberapa tahun yang lalu ada survei dari MyHope, itu ketika ditanya secara umum, apa sih Natal itu? Ternyata sebagian besar mereka akan bilang bahwa Natal itu adalah tanggal merah, tanggal libur. Ya memang benar, tanggal merah ya, tanggal 25. Kemudian yang kedua, kalau berbicara Natal itu berbicara juga yang mereka ingat adalah pohon Natal. Mungkin di rumah Bapak Ibu semuanya sekarang juga dipasangi pohon Natal semuanya ya. Dengan pernak-pernik mungkin ada di di swalayan, di rumah-rumah, di kantor-kantor dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kalau berbicara Natal juga biasanya berbicara dengan baju baru. Ya, belanja, shopping, ya, keswalayan, itu menjadi satu kebiasaan tahunan yang biasanya dilakukan oleh keluarga-keluarga, walaupun saya tidak. Nanti habis Natalan ya, karena memang selama Natal ini sibuk sekali. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara Natal berbicara kado, ini kadonya besar-besar ini. Kemarin bapak-bapak, ibu-ibu sudah terima kado semua itu. Ya, yang belum terima nanti minta pada suami atau istrinya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara Natal itu berbicara tentang Sinterklas, ini kesukaannya anak-anak. Biasanya anak-anak kan sukanya hadiah, sukanya juga duit, ya. Dikasih angpau seperti itu, jadi mereka pasti akan senang sekali Bapak Ibu Saudara. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara Natal, ini berbicara tentang bagaimana kasih Allah itu dinyatakan, kepedulian Allah dinyatakan bagi manusia. Bagaimana Allah pribadi yang turun ke dalam dunia karena mengasihi Bapak Ibu dan kita semuanya. Kasih Allah diwujudkan, kasih Allah dinyatakan supaya manusia yang berdosa, manusia yang tidak berdaya bisa mengalami yang namanya keselamatan, pemulihan, kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Kristus di surga. Next. Baru belajar ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin bagikan 3 hal ini yang menjadi tujuan daripada Yesus datang ke dalam dunia. Memang tujuannya banyak sekali, tetapi saya ingin menekankan 3 hal ini, khususnya poin yang pertama. Bagaimana Yesus datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang terhilang. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam ayat yang tadi dibaca, coba kita akan lihat sekali lagi. Injil Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Satu ayat yang sangat-sangat penting sekali untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Ini memang didahului dari kisahnya Sakius, seorang yang sesungguhnya luar biasa, berhasil secara materi berkecukupan. Tetapi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana di dalam hidupnya ada sebuah kehampaan yang tidak bisa diisi oleh siapapun, dan itu hanya bisa diisi oleh pribadi Yesus sendiri. Mari kita lihat ayatnya yang ke-10
dikatakan demikian? Sebab anak manusia, kita perhatikan, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mungkin bisa dilanjut satu slide lagi. Nah, saya ingin mendahului Bapak Ibu Saudara dengan ini satu kisah heroik yang pernah terjadi di Chile tahun 2010, di mana ada satu tambang emas yang pada waktu itu kedalamannya 600 meter. Kemudian para pekerja tambang ini ketika menambang ada di dalam, ternyata terjadi yang namanya longsoran, sehingga tempat bagaimana para penambang ini harus kembali ke atas lagi di kedalaman 600 meter itu tertutup. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orangnya cukup banyak. Saudara bisa, oh ini terlalu kecil, mungkin kalau saya nggak bisa lihat dari sini, jadi saya bawa catatan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, 33 pekerja tambang yang terjebak, ya, mereka terancam nyawanya. Karena apa? Karena kedalamannya 600 meter dan perbekalannya sangat terbatas. Tentu para penyelamat akan berpacu supaya bisa menyelamatkan orang-orang yang terjebak ini. Bahkan Presiden Chili pada waktu itu membatalkan beberapa kunjungan ke luar negeri, kemudian bagaimana mengkonsentrasikan untuk menyelamatkan para pekerja tambang ini. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, setelah 69 hari, para pekerja satu persatu bisa diselamatkan, bisa diangkat ke atas dengan menggunakan kapsul, ya, nyawa yang bisa dibayangkan terjebak di dalam kedalaman 600 meter yang diperkirakan tidak bisa tertolong, tetapi kemudian oleh upaya pemerintah Chili, ya, bekerja sama dengan beberapa negara, kemudian menyiapkan peralatan-peralatan yang canggih, akhirnya bisa Bapak Ibu Saudara menyelesaikan, bisa mengevakuasi ke 33 pekerja tambang ini dan kemudian dapat diselamatkan, dapat bisa bertahan hidup. Orang-orang yang keluarganya bisa diselamatkan, betapa mereka luar biasa bersukacita, betapa mereka bersyukur begitu luar biasa. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan Yesus ke dalam dunia yang pertama adalah di situ dikatakan untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di slide Bapak Ibu Saudara yang di sini pasti agak besar, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya apa yang ingin saya uraikan satu persatu. Dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, ada hal penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, sesungguhnya bahwa Allah menciptakan manusia itu sempurna. Allah menciptakan manusia supaya manusia bisa berelasi dengan Dia. Manusia itu penuh dengan kemuliaan Allah, relasinya sangat indah, relasinya sangat baik, relasinya sangat intim. Tetapi kalau kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan antara manusia dengan Allah itu menjadi rusak. Hubungan antara Allah dengan manusia itu menjadi terputus. Rohani manusia itu mati. Roh manusia yang harusnya berhubungan dengan Allah, berelasi dengan Allah, akhirnya terputus, mati. Dan akibat daripada terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah hukuman kekal, neraka kekal yang harus diterima oleh manusia yang berdosa. Saudara bisa melihat bersama-sama di dalam Roma pasalnya yang ketiga, ini ayat yang sering kita baca bersama-sama, Roma 3, Bapak Ibu bisa membuka. Di dalam Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 dan 24, di sini firman Tuhan mengatakan demikian, karena semua orang telah berbuat dosa, perhatikan, dan telah kehilangan kemuliaan Allah,
manusia telah jatuh ke dalam dosa. Artinya apa Bapak Ibu semuanya? Artinya hubungan dengan Allah terputus. Artinya apa? Rancangan Allah yang semula hubungan antara manusia dengan Allah terjalin dengan indah, terjalin dengan baik, semuanya menjadi rusak, semuanya menjadi terganggu. Makanya ketika di Taman Eden, Adan dan Hawa jatuh dalam dosa, ketika Allah mendatangi mereka, sebelumnya mereka bisa bergaul, bercakap-cakap dengan Allah, intim dengan Allah. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika Allah datang mendatangi mereka, mereka takut, mereka gentar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah fakta yang terjadi. Dan kita tahu bahwa usaha manusia yang dilakukan oleh manusia tidak akan bisa mencapai keselamatan di dalam Allah. Dengan usaha dan dengan bagaimanapun yang diusahakan oleh manusia. Manusia mau berpuasa, manusia mau beramal baik, manusia mau melakukan apapun, tidak akan bisa kemudian mencapai Allah. Karena Allah itu kudus, Allah itu suci, sementara manusia itu berdosa. Harus ada yang namanya pengantara. Harus ada yang menghubungkan antara manusia dengan Allah yang kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat bersama-sama pada pagi hari ini, di dalam ayatnya yang ke-24 dari Roma pasalnya yang ketiga, Bapak Ibu bisa memperhatikan bersama-sama. Inilah inisiatif Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Inilah Natal Bapak Ibu yang saya kasihi. Natal adalah kasih Allah yang diwujudkan di dalam Yesus Kristus yang kemudian turun ke dalam dunia. Firman itu menjadi daging. Firman itu menjadi manusia. Firman itu turun ke dalam diri Maria. Dikandung oleh Maria, dilahirkan di kandang domba. Ini adalah wujud daripada kerendahan hati daripada Yesus ketika ingin menyelamatkan manusia dari dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sesungguhnya sebagai manusia tidak ada harapan untuk bisa selamat dengan apapun yang kita lakukan. Karena tabiat, karena pada dasarnya status kita adalah orang-orang yang berdosa. Hanya oleh karena kasih karunia Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus, kita ini kemudian memperoleh yang namanya keselamatan. Oleh apa? Oleh iman di dalam Yesus Kristus. Kalau kita melihat di dalam Efesus, pasalnya yang kedua ayat 8 dan 9, mari kita lihat bersama-sama. Ini yang membuktikan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9, firman Allah mengatakan demikian, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, anugerah Allah. Kalau dalam bahasa Inggris, grace. Kita harus menyambutnya dengan percaya, beriman, dan terjadilah yang namanya keselamatan. Jadi bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kaya, bukan karena kita terkenal, tetapi berbicara keselamatan murni anugerah Allah. Kita harus menyambutnya dengan apa? Dengan iman, percaya. Tadi pagi Pak Pendeta mengatakan mengaku, ya, Roma 10 ayat 9 dan 10, kita mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, maka kita diselamatkan. Itulah Bapak Ibu Saudara yang sesungguhnya sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah kemudian di dalam ayatnya yang ke-9 dari Efesus pasal 2 dikatakan demikian, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara, kalau kita mendapatkan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus,
Tidak ada alasan bagi kita manusia untuk apa? Meninggikan diri. Karena apa? Berbicara keselamatan, murni bagaimana anugerah Allah, kemurahan Allah yang diberikan bagi kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan bagian berikutnya adalah bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan bersama-sama di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6, yang beberapa waktu yang lalu pernah kita bersama-sama melihatnya, membahasnya. Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6. Mari kita akan memperhatikan bersama-sama. Di sini firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepadanya, kepada murid-muridnya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ya. Berbicara tentang akses, berbicara tentang jalan menuju surga, firman Allah mengatakan hanya di dalam Yesus Kristus. Amal baik, puasa, apapun kebaikan kita. Karena firman Allah mengatakan bahwa kebaikan manusia itu hanya seperti kain kotor. Di dalam terjemahan aslinya lebih lebih tegas lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau berbicara tentang agama, ya, itu adalah usaha manusia untuk kemudian menggapai Allah, mencari Allah. Tetapi berbicara tentang iman Kristen, berbicara tentang kekristenan adalah Allah sendiri yang turun ke dalam dunia. Allah yang punya inisiatif untuk mengasihi manusia, untuk memiliki belas kasihan kepada manusia, supaya kita boleh mengalami yang namanya keselamatan. Di sini dikatakan Bapak Ibu, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Hanya Yesus jalan satu-satunya. Makanya di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-12 itu juga ditegaskan. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu bisa melihat bersama-sama, di sini dikatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pengakuan daripada Rasul Petrus. Bagaimana Petrus sudah diubahkan begitu luar biasa, sehingga dia dengan gagah berani, dia dengan luar biasa ketika berhadapan dengan ahli-ahli Taurat, berhadapan dengan orang-orang Farisi, berbicara juga secara lantang dengan para tokoh-tokoh agama, dia tidak tedeng aling-aling. Ya, walaupun beberapa waktu sebelumnya, bagaimana seorang Petrus adalah seorang yang penakut, seorang yang ciut nyali, tetapi kemudian bagaimana Allah mengubahkan begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, di bawah kolong langit tidak ada nama yang menyelamatkan kecuali hanya di dalam Yesus Kristus. Dialah satu-satunya jalan menuju kepada kekekalan. Jadi hari ini ketika kita memperingati Natal, sesungguhnya kita berbicara bahwa Allah mendatangi kita, Allah mengasihi kita, Allah peduli kepada Bapak Ibu dan kita semuanya, di mana Allah yang punya inisiatif untuk turun ke dalam dunia, mengasihi kehidupan Bapak Ibu dan kita semuanya. Dia bukan hanya mencari Bapak Ibu Saudara, tetapi firman Tuhan mengatakan, Dia juga menyelamatkan kita yang terhilang. Kalau saya membaca beberapa uraian dari kata yang hilang, hilang artinya tidak pada posisi yang sebenarnya. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah memposisikan begitu mulia, Allah memposisikan begitu indah, Allah memposisikan begitu baik. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu hilang, posisinya berubah. Dan apa akibatnya? Manusia harus berhadapan dengan kematian kekal, penghukuman.
Hanya oleh karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan manusia dari murka Allah, dari penghukuman kekal. Makanya siang hari ini Bapak Ibu Saudara, hanya Yesus sesungguhnya satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan yang harus dipegang teguh oleh orang-orang percaya yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi Bapak Ibu semuanya yang belum mengenal Yesus, yang belum menerima Yesus, kalau kita memperhatikan di dalam kisahnya Sakius, Bapak Ibu Saudara, yang tadi kita baca bersama-sama dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-19, apa kekurangan Sakius? Sakius seorang yang sangat terkenal, seorang yang sangat kaya. Kalau saya merenungkan, dia seorang kepala pemungut cukai. Pasti dia berlimpah dengan harta, karena Alkitab mengatakan dia seorang yang kaya. Tetapi saudara, hatinya kosong, hatinya galau, hatinya tidak ada damai. Dan ketika dia berjalan, ketika dia bertemu dengan Yesus, disitulah dia mengalami yang namanya pemulihan. Dia ditemukan kembali, bahkan mengalami keselamatan yang semula tidak ada harapan. Sakius ada pengharapan ketika bertemu dengan Yesus, dan itu dibuktikan dengan apa? Bagaimana dia bertobat, dan dia mengatakan orang yang dirugikan akan dikembalikan 4 kali lipat. Itu Bapak Ibu Saudara, satu bukti bahwa Sakius kemudian menyadari akan apa yang telah dialami, bahwa harta, kekayaan, ketenaran, kehormatan yang selama ini dimiliki itu tidak bisa mengisi hatinya yang kosong, yang memang saudara-saudara itu tempatnya bagaimana Allah itu bekerja dalam kehidupan manusia, sehingga manusia mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita yang nyata di dalam hidup. Itu yang pertama Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, kalau kita perhatikan bersama-sama, itu yang pertama yang penting yang perlu kita perhatikan. Kemudian tujuan daripada Yesus datang ke dalam dunia. Yang kedua, untuk membinasakan pekerjaan iblis dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8. Mari kita akan lihat bersama-sama ke belakang. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8, ini dekatnya Wahyu. Firman Tuhan mengatakan demikian, barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita yang sudah diselamatkan, sudah dibebaskan dari cengkeraman iblis, sesungguhnya kedatangan Yesus ke dalam dunia, dia ingin membinasakan, melenyapkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh iblis. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, tentunya saudara, kita harus menyadari memang iblis tidak tinggal diam. Bagaimana dia berusaha untuk menjatuhkan, untuk meruntuhkan iman orang-orang percaya, untuk menggoda kita. Tetapi itu datangnya dari luar. Sesungguhnya kalau Bapak Ibu Saudara kita semuanya senantiasa ada di dalam Kristus, saya percaya Bapak Ibu kita semuanya ada di dalam kendalinya Tuhan, ada dalam proteksinya Tuhan. Jadi tidak ada alasan kemudian kita sebagai orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, kita takut, kita gentar, jangan sampai terjadi seperti itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada di dalam Yesus, kita percaya bahwa Tuhan itu yang akan membela kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Makanya orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, sesungguhnya tidak perlu takut dengan yang namanya kuasa kegelapan, saudara. Dulu saya punya satu pengalaman yang pernah saya alami ketika baru beberapa tahun bertobat percaya kepada Tuhan Yesus.
Ya, saya juga tidak menyangka hal itu bisa terjadi. Pada waktu itu memang saya belum begitu dalam mengenal Tuhan, jadi masih sering bimbang, sering ragu. Tetapi di dalam sebuah pergumulan yang panjang, kemudian Allah itu membawa kepada saya satu pengalaman pribadi, saudara-saudara. Ada seorang anak yang pada waktu itu berusaha untuk membuat saya itu tergila-gila. Jadi dia mengirimkan guna-guna, tetapi ternyata Tuhan itu menolong. Ya, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai. Ketika ditunggu beberapa hari, ternyata saya tidak apa-apa, tetapi justru orang yang mengguna-guna jadi gila, ya, kehilangan kesadaran diri, bahkan kemudian setiap hari berusaha untuk mencari saya supaya dia boleh dipulihkan, disembuhkan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah dia datang ke gereja ketika saat ibadah itu, saudara, dan didoakan, ternyata apa? Beberapa waktu kemudian, anak ini yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan, ya, dia kemudian dipulihkan, disembuhkan, walaupun pada waktu itu dukun-dukun yang sudah ada membackingi dia, itu tidak bisa melepaskan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada di dalam Kristus, pasti ada proteksi. Ada iman di dalam kehidupan kita, kita bisa melawan iblis. Kita bisa mengalahkan perbuatan-perbuatan iblis. Kita bisa mengalahkan segala tipu daya iblis asalkan kita memiliki iman yang teguh. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima, Bapak Ibu bisa membuka bersama-sama, 1 Petrus 5, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9, di sini firman Tuhan mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, ketika iblis berusaha untuk mengintai, untuk kemudian menjatuhkan orang-orang percaya, firman Tuhan mengatakan apa? Lawan dia dengan iman yang teguh. Kita tahu, Bapak Ibu Saudara, Adam dan Hawa kemudian jatuh dalam dosa karena apa? Karena lengah, terbujuk oleh rayuan iblis dan akhirnya jatuh dalam dosa. Tetapi kalau kita memperhatikan, ketika Tuhan Yesus dicobai, dia lawan dengan firman, dan akhirnya iblis lari, iblis tidak berdaya, iblis bisa dikalahkan. Hanya tunduk, taat kepada Kristus, kita bisa mengalahkan setiap tipu daya iblis, setiap perbuatan-perbuatan iblis yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Oleh karena itu betapa penting Bapak Ibu Saudara, bagaimana hidup kita ini melekat kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan lengah, jangan lengah dalam kehidupan kita, jangan beri kesempatan. Karena apa? Ketika kita memberi kesempatan untuk iblis kemudian masuk, akan sangat membahayakan. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah berkenalan dengan seorang pengusaha yang punya yang pada waktu itu belum bertobat sungguh-sungguh, dan dia memberikan kesempatan bagi iblis. Dia datang kepada pesugihan sehingga akhirnya Bapak Ibu Saudara, hidupnya itu merana luar biasa. Meskipun dia punya banyak sekali perusahaan, secara materi dia berhasil luar biasa, tetapi akhir hidupnya sangat mengenaskan sekali. Anaknya kemudian mati karena kecelakaan, kemudian yang satu itu mengalami cacat seumur hidup, dan rumah tangganya juga mengalami hal yang sangat menyedihkan sekali. Itu karena apa? Saudara, ketika iblis diberi kesempatan maka akan sangat luar biasa bagaimana mencengkeram kehidupan manusia. Oleh karena itu betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mau hidup mengandalkan Tuhan, hidup berpaut kepada Tuhan, hidup beriman penuh kepada Dia, dan dari situlah sesungguhnya kita bisa kemudian mengalahkan segala tipu daya, tipu muslihat dari kuasa iblis.
Kemudian yang ketiga, mari kita perhatikan bersama-sama, Yesus datang untuk memberikan kita hidup. Yesus datang untuk memberikan kita hidup. Sudah sering mungkin dibahas di dalam kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kata hidup di sini Bapak Ibu Saudara, memang dari bahasa Yunani itu ada dua pengertian. Yang satu bios, kemudian yang satu itu sohe. Yang bios itu adalah hidup pada umumnya, ya, yang dihidupi oleh makhluk hidup, ya, yang ada di dunia ini, hidup jasmani, ya, sifatnya itu sementara, berkembang biak dan akhirnya kemudian berhenti, ya, mati. Hidup yang terbatas di dalam dunia. Kalau tadi pagi Pak Pendeta mengatakan berapa sih umur manusia? Ya, pemazmur mengatakan 70 sampai 80 tahun. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu kita hidup di dalam dunia. Nah, Allah di dalam Yesus Kristus menyiapkan hidup yang lebih berarti. Hidup yang kekal, yaitu sohe, hidup sejati, hidupnya Allah, hidup yang kekal, yang tidak ada batasnya. Ya, kalau di dunia 70-80 tahun, tetapi ketika kita dipanggil Tuhan, dan kita senantiasa hidup di dalam Kristus, memelihara iman, maka saudara ketika kita berhenti di sini, berakhir di sini, pertandingan iman kita akhiri di sini, maka sesungguhnya Allah sudah menyiapkan kehidupan yang lebih luar biasa, kehidupan yang lebih berarti, kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa indah dan betapa luar biasa Yesus turun ke dalam dunia. Harusnya kita mati, harusnya kita dihukum. Tetapi dalam Yohanes 10 ayat 10, Bapak Ibu bisa perhatikan. Mari kita baca Yohanes 10 ayat 10. Di situ dengan jelas sekali bahwa ada dua perbedaan yang sangat nyata bagaimana ketika Yesus datang di dalam kehidupan kita. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Inilah iblis hanya ingin menghancurkan kehidupan manusia. Makanya tidak heran jika kejahatan manusia itu semakin keras, manusia semakin ganas, manusia tidak berbelas kasihan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena hidupnya tidak ada roh Allah, hidupnya tidak ada Kristus. Yang ada dalam dirinya apa? Keinginan diri sendiri yang ditunggangi oleh kuasa iblis. Yang kemudian membuat manusia begitu kejam, begitu luar biasa. Beberapa hari yang lalu saya melihat ada satu berita, ada orang yang tertabrak ketika terjadi sebuah kecelakaan. Kemudian dua-duanya itu dibawa, diangkut pakai mobil. Ya kalau orang nabrak, kemudian yang ditabrak itu kemudian luka-luka atau kemudian tidak sadarkan diri, pengertiannya kalau diangkut ke mobil mau dibawa ke rumah sakit untuk diobati, dirawat seperti itu. Tetapi ternyata tidak dirawat, tidak diobati, tetapi kemudian malah dilemparkan, ya, ditemukan di sungai. Itu Bapak Ibu Saudara, itulah kemudian kebrutalan manusia, kebengisan manusia, ya, keganasan manusia yang begitu luar biasa, yang sudah ditunggangi oleh kuasa iblis, yang tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah hidup yang di luar daripada Yesus. Tetapi di sini dikatakan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau kita melihat di sini adalah hidup yang berkualitas, hidup yang bermutu, hidup yang memiliki nilai tinggi. Bapak Ibu Saudara, di dalam pengajaran firman Tuhan,
yang ada di dalam kehidupan kita, saudara, ada hal-hal yang sangat luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang dunia. Salah satunya adalah yang sangat sederhana, yang mungkin Bapak Ibu pernah alami semuanya, adalah berbicara tentang pengampunan. Hanya ada di dalam kekristenan orang-orang yang merugikan kita, orang-orang yang mengkhianati kita, orang-orang yang memusuhi kita, tetapi perintah firman Tuhan, doakan, berkati. Tetapi saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah hidup yang bermutu. Itulah hidup yang memiliki nilai tinggi. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, orang dunia bisa. Apalagi kita kemudian menjahati orang yang telah berbaik kepada kita, semua orang bisa. Tetapi bagaimana dengan kita orang-orang percaya? Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus apa? Mendoakan, memberkati orang-orang yang bahkan telah merugikan kehidupan Bapak Ibu dan kita semuanya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang bukan hal yang gampang. Tetapi kalau Bapak Ibu kita semuanya ada di dalam Kristus, pasti Bapak Ibu kita semuanya akan diberikan kekuatan dan kesanggupan untuk kita bisa melewati banyak hal, ya, kita melakukan firman Tuhan. Dan kehidupan Bapak Ibu adalah kehidupan yang berbahagia. Coba kita lihat di dalam Roma 12 ya, ayat 21. Roma 12 ayat 21. Ayat ini sangat bagus sekali. Saya baca dari ayat 20, Bapak Ibu bisa memperhatikan bersama-sama. Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-20 dan 21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya yang dikasihi oleh Tuhan, dalam berkeluarga, kemudian dalam bekerja, di dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali Bapak Ibu kita terjadi gesekan. Bahkan juga kadang-kadang di lingkup saudara-saudara seiman. Perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana Allah menghendaki dalam kehidupan kita. Kita jangan sampai kemudian dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kita bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, dengan kasih. Itu akan sangat indah, sangat luar biasa, sangat bermutu tinggi bagi kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Itu yang ketiga. Kemudian kesimpulannya, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah mengasihi kita. Dia sudah turun ke dalam dunia dan dia sudah memberikan dirinya untuk kita. Bukan hanya berhenti di palungan, tetapi dia berhenti di kayu, dia disalibkan, bahkan sampai dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati. Kematiannya dan kebangkitannya memberikan jaminan kehidupan yang kekal di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Firman Tuhan mengatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Bagi Bapak Ibu saudara yang mungkin hari-hari ini Bapak Ibu bergumul dengan suami, dengan istri, dengan keluarga yang belum mengenal Tuhan, yang mungkin hari-hari ini masih terhilang. Bapak Ibu saudara, tugas kita, tugas Bapak Ibu dan saya adalah membawa mereka ke dalam tangan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Allah ingin memakai Bapak Ibu kita semuanya menjadi saksi, juga menjadi berkat buat mereka. Supaya mereka yang tidak ada harapan, memiliki pengharapan ketika ada dan ketika hidup di dalam Yesus Kristus. Itu firman Tuhan yang boleh kita terima pada pagi hari ini.
Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Dia sudah hadir 2000 tahun yang lalu dan dia sudah membayar lunas segala hukuman yang harusnya ditimpakan kepada kita. Mari kita dengan segala kebulatan hati membuka diri, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita boleh memiliki kepastian kehidupan kekal bersama dengan Dia di surga sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu, di mana kami boleh Engkau izinkan menerima pengajaran kebenaran firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih, Engkaulah Tuhan jalan satu-satunya menuju kekekalan. Kami menyadari Tuhan bahwa Engkau yang sudah turun ke dalam dunia mengasihi kami, menyelamatkan kami melalui anugerah-Mu yang Kau nyatakan di dalam diri-Mu sendiri ya Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur. Biarlah kami anak-anak-Mu boleh terus setia dan taat Tuhan, mengasihi Engkau dengan segenap kehidupan kami. Bagi setiap saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan belum mengenal Engkau, hamba berdoa buat setiap mereka, hatinya boleh dijamah oleh kuasa Roh Kudus, hatinya boleh disiapkan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang jamah setiap anak-anak-Mu satu persatu, supaya hidup kami boleh mengalami anugerah-Mu, mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh kekal bersama dengan Engkau saat kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu semuanya. Kita akan responi firman Tuhan. Kita nyatakan, Tuhan inilah hidupku, kuserahkan padamu. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Katakan, bagimu Tuhan seluruh hidup. Tuhan inilah hidupku, serahkan padamu. Ku serahkan padamu segala cita-cita, segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu, menjadi milik. Kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa, kepadamu. Tuhan ini kerinduanku, Tuhan ini kerinduanku, bagimu Tuhan, bagimu seluruh hidupku. Pakailah Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari dengan segenap hati katakan, Tuhan inilah hidupku, kuserahkan padamu. Tuhan inilah hidupku, kuserahkan padamu. Kuserahkan padamu segala
segala cita-citaku, cita-citaku, masa depanku, masa depanku milikmu, menjadi milikmu. oh jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan bersama-sama bagimu Tuhan. Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Waktu kami serahkan yang membawa acara. Saat ini kita akan menyaksikan pujian Malam Kudus untuk mengingat bagaimana kasih dari Tuhan Yesus yang memberkati kita lewat kelahirannya, menyelamatkan kita dari segala dosa kita, sehingga kita layak untuk hidup diberkati Tuhan, baik di dunia ini maupun di surga nanti. Malam kudus, malam sunyi, alam
Untuk lilin yang pertama kami persilahkan kepada Bapak Pendeta Yosua Nugroho untuk menyalakan lilin yang pertama. Kemudian untuk lilin yang kedua kami persilahkan kepada Bapak Diakon Stefanus untuk dapat menyalakan lilinnya. Lilin yang ketiga akan kami persilahkan untuk Ketua Panitia, Saudari Novita, untuk menyalakan lilinnya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan memujikan Malam Kudus bersama-sama. Malam kudus, malam sunyi. Malam kudus, malam sunyi. Alam gelap dan sepi, Ayah pun dan tetap tinggalku. Jangan harap yang maha kudus. malam dalam Ada dalam malam. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Lampu bisa dinyalakan. Puji nama Tuhan, ada satu yang istimewa pada saat ibadah Natal pagi hari ini. Kita kedatangan tamu yang terhormat, Bapak Lurah dari Bapak Lurah Tlogosari Wetan, Bapak Kamto Harsono. Ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan untuk saat ini beliau akan menyampaikan sambutan mewakili pemerintah. Monggo Pak. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Yudi Nugroho selaku Pendeta di GBI Tlogomulyo dan Panitia selaku Ketua Panitia Bu Rizky yang saya hormati. Tidak lupa kepada seluruh jamaah di GBI Tlogomulyo yang berbahagia dan selalu saya hormati, kami banggakan. Pertama dan utama, marilah kita intinya senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah, inayah, kesehatan pada kita sekalian, sehingga di malam yang di siang yang luar biasa ini kita bisa kami dapat undangan yang luar biasa di tengah-tengah panjenengan semua. Kami merasa bangga dan tersanjung karena selaku kepala wilayah di Tlogosari Wetan ini, kami juga selalu berkomunikasi
kami juga sowan pada Pak Pendeta memperkenalkan diri dan kami merangkul semua karena elemen kita adalah elemen berdasarkan Pancasila dan Kebinekaan Tunggal Ikaan. Jadi kita merangkul keseluruhan. Monggo saya berharap bahwa 3K ini jadi koordinasi, konsultasi, dan komunikasi selalu kita tingkatkan dimanapun dan kapanpun. Harapan kita semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tidak lupa yang sangat luar biasa kami ucapkan selamat Natal dan tahun baru di 2022. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungannya dengan abadi, dan semoga kita bisa bertemu lagi di Natal tahun 2022 yang akan datang. Itu ya, jadi sekedar kami menyampaikan saja, kami selaku pemerintahan di Tlogosari Wetan mengaturkan selamat hari Natal dan tahun baru pada khususnya, dan di wilayah Kelurahan Tlogosari Wetan ini pada umumnya. Mungkin itu sekedar yang dapat kami sampaikan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kewilayahan monggo selalu koordinasi. Kami siap membuka pintu untuk selalu berkomunikasi di wilayahnya supaya kita selalu rukun dan aman di lingkungannya. Itu yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi terima kasih, sugeng siang. Matur suwun Pak Lurah Tlogosari Wetan, Pak Kamto, atas kehadirannya, atas kerawannya memberikan sambutan kepada kita semuanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia. Monggo bisa menyampaikan Mbak Novitasari. Shalom. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Yang pertama, saya mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya kita boleh bersama-sama berkumpul di sini untuk merayakan Natal. Terima kasih untuk Bapak Lurah atas kehadirannya, Bapak Kamto. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Joshua Nugroho yang telah menyampaikan firman-Nya dalam ibadah yang pertama. Terima kasih juga untuk Bapak Diakon Stefanus yang telah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih pada tahun ini gereja mengambil tema Natal, yaitu Yesus datang untuk menyelamatkan. Mari kita akan baca secara lantang 2 kali. Bapak Ibu Saudara-saudara, 1, 2, 3. Yesus datang untuk menyelamatkan. Sekali lagi, Yesus datang untuk menyelamatkan. Ya, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua dari kuasa dosa. Terima kasih untuk panitia yang telah mempersiapkan acara ini dari awal hingga saat ini kita boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih juga untuk segenap pelayan Tuhan yang boleh melayani pada siang hari ini. Dalam kesempatan ini saya men-sharingkan untuk anggaran dana Natal pada tahun ini sebesar 14.800.000 dan sudah tercapai. Terima kasih untuk jemaat yang sudah ambil bagian dalam persembahan dan janji iman Natal. Saya secara pribadi mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk ambil bagian pelayanan dalam di gereja ini melalui PKM, PBI, WBI, PKMB, PMBI dan juga sekolah minggu. Yang terakhir saya mohon maaf mewakili panitia apabila ada yang kurang berkenan dalam ibadah pada pagi hari ini. Sekian dari saya, terima kasih, selamat Natal dan Tuhan Yesus memberkati. Sebagai ucapan syukur dan rasa terima kasih, kami undang untuk Diakon Stefanus untuk bisa maju ke depan. Ada kenang-kenangan dari panitia. Puji nama Tuhan, kita telah
menjalani, melewati, menikmati ibadah kita, ibadah Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada saat ini kita akan mengakhirinya dengan doa ucapan syukur dari yang akan disampaikan oleh Bapak Diakon Stefanus, yang nanti juga akan disambung dengan doa berkat oleh Bapak Gembala Sidang. Mari silakan. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya menutup dalam doa dan nanti Bapak Pendeta mengakhiri dengan doa berkat, saya mengingatkan besok kita bersama-sama akan hadir di dalam ibadah minggu, ya, jam 6:30, jam 9, dan jam 4:30 sore. Selamat Natal, Tuhan memberkati, dan sekali lagi untuk Bapak Lurah, Bapak Kamto, terima kasih untuk yang kedua kalinya memberikan sambutan baik dalam ibadah yang pertama maupun yang kedua. Berikan aplaus dulu buat Bapak Lurah. Terima kasih. Gusti berkati Pak. Mari bersama-sama Bapak Ibu semuanya kita akan akhiri, kita akan bersama-sama berdoa. Nanti Bapak Pendeta akan menutup dalam doa berkat. Bapak kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan sudah memberkati di dalam rangkaian ibadah kami. Khususnya untuk perayaan Natal, baik ibadah yang pertama maupun ibadah yang kedua. Terima kasih ya Tuhan, untuk segala limpah kasih anugerah-Mu yang besar, yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau hadir ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami, untuk mengasihi kami, karena kami tahu Engkaulah jalan satu-satunya menuju kepada kehidupan yang kekal. Kami bersyukur, biarlah umat-Mu, jemaat-Mu boleh sungguh-sungguh menikmati suasana sukacita Natal, damai sejahtera Natal yang melimpah dalam hidup mereka. Dan mereka terus berkomitmen Tuhan, mengiring, mengasihi Engkau, juga hidup di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Terima kasih, hamba menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo. Tuhan berkati, supaya gereja ini boleh bertumbuh dan berkembang menjadi saluran berkat buat masyarakat sekitar, juga buat orang-orang yang belum mengenal Engkau. Kami berdoa, kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami, baik Bapak Pendeta Yosua Nugroho, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi maupun guru-guru sekolah minggu, diberkati mereka semuanya, untuk bersama-sama ya Tuhan, kami boleh terus maju di dalam Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, dan semakin setia di dalam mengiring Engkau. Terima kasih, pagi hari ini kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja. Tuhan memberkati, juga pergumulan-pergumulan gereja-Mu, baik untuk goal kehadiran 350 jiwa, goal persembahan 55 juta, Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa menyerahkan TK dan PAUD supaya dipakai menjadi sarana mencerdaskan generasi penerus, juga menjadi sarana kami boleh menjangkau orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami. Kami terus mengucap syukur, di mana Tuhan yang sudah berkarya begitu luar biasa. Pandemi terkendali, ekonomi semakin dipulihkan, juga situasi keamanan politik terkendali. Di dalam nama Tuhan Yesus, Shalom-Mu Tuhan yang turun atas negeri kami, sehingga negeri kami dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Jawa Tengah, Kota Semarang, Tuhan memberkati, khususnya untuk para pemimpin kami, Bapak Ganjar, Bapak Hendar Priyadi, Tuhan berkati selaku gubernur juga wali kota Semarang. Engkau memberkati supaya kota Semarang semakin aman dan maju, semakin Tuhan Yesus sejahtera. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga untuk daerah Telogo Sari Wetan, Tuhan memberkati, khususnya Bapak Lurah, Bapak Kamto yang bersama-sama dengan kami diberkati menjadi pengayom di semua elemen masyarakat di daerah Telogo Sari Wetan. Kau memberkati Pak Lurah di dalam memimpin, juga diberi kesehatan senantiasa, dijagai dan dilindungi, diberikan hikmat dan kebijaksanaan.
Terima kasih Tuhan, berkati seluruh staf kelurahan, juga warga sekitar di daerah Telogo Sariwetan ini. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang siang hari ini beribadah. Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Yang sakit Tuhan, kami mohon jamahan-Mu, Engkau yang menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu menjamah setiap yang sakit sehingga dipulihkan ya Tuhan. Demikian juga yang lemah, yang undur dibangkitkan kembali supaya setia mengiring dan mengasihi Engkau. Demikian juga Engkau memberkati kehidupan rumah tangga, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, baik yang bekerja, yang usaha, yang bisnis, yang jualan, semuanya diberkati Tuhan, dan keluarga-keluarga menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang saling mengasihi, yang sungguh-sungguh Tuhan Yesus suasana surgawi turun di tengah-tengah umat-Mu, keluarga lepas keluarga. Terima kasih, pada saat ini kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Kalau sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang, kepulangan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dari Roh Kudus yang akan menuntun, membimbing kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Hari Natal, selamat